Duit, you will get duit. Shalom. Ini season 9. Kita membahas tentang penyaliban Yesus. Siapa menunjukkan supaya itu Yesus supaya disalibkan? Salah satu murid itu Judas Iskariot. Judas Iskariot yang menjebak Yesus dengan dicium dia di kesemari, jadi prajurit Romawi menangkap dia. Sekarang kalau yang kita ketahui memang Judas Iskariot dapat uang 30 keping ya, 30 keping ya kalau nggak salah ya, 30 keping. Kalau saya tanya apakah memang murni Judas Iskariot itu betul-betul menjebak Yesus atau memang benci dia sama Yesus sampai dia menjebak Yesus? Kalau menurut saya Judas Iskariot itu sebenarnya bukan benci sama Yesus, karena itu dia mencium Yesus supaya dia terjebak, supaya dia lah ditunjuk jadi orang mau ditangkap para prajurit Romawi. Dia nggak murni untuk berbuat jahat kepada Yesus. Artinya Judas Iskariot itu bukan karena benci. Enggak. Buktinya gini. Nanti sebelumnya saya bahas kenapa Judas Iskariot menyerahkan Yesus di Taman Getsemani itu pada Jumat subuh itu kepada tentara Romawi. Sekarang nih kita bahas dulu Judas Iskariot itu betul-betul menyesal suatu Yesus itu ditangkap, disalibkan, mati. Sesudah tahu Judas Iskariot itu Yesus mati di kayu salib, kan di Injil kan dikatakan Judas Iskariot itu menyesal dan membuang uang yang diberikan itu 30 keping perak itu. Kalau dia betul-betul benci, memang betul-betul nggak suka sama Yesus, dia nggak perlu ada kata menyesal, nggak perlu dibuang uang 30 keping perak itu. Nggak perlu, malah dia senang-senang pesta pora. Ini kan di Injil kan, sesudah dia tahu Yesus itu disalibkan dan mati di Jumat siang itu, dia kan menyesal. Kalimatnya kan di Injil kan dia menyesal dan membuang uang 30 keping perak yang diberikannya, yang dikasih dia itu, yang menyogok dia itu, dibuang. Dan paling parah lagi kalimatnya, lalu dia gantung diri, mati. Jadi Judas Iskariot mati gantung diri karena dia menyesal. Sekarang pertanyaan, kenapa Judas Iskariot menyerahkan itu padahal dia nggak butuh uang itu 30 rupiah? Buktinya dia kan dibuang ya, butuh 30 rupiah. Malah dia bunuh diri karena penyesalannya, gantung diri dia. Penyesalan karena rupanya Yesus itu mati. Begini ceritanya. Karena dari 12 murid Tuhan Yesus, latar belakangnya berbeda-beda. Ya. Ada nanti muridnya dari latar belakangnya nelayan, ada pedagang, macam-macam. Kok Judas Iskariot itu setahu saya itu adalah salah seorang bendahara di satu partai politik yang ada di Israel pada saat itu. Partai yang sangat yang di pemerintah pada saat itulah. Istilah kalau zaman sekarang, dialah suaranya lebih besar, presentasinya partai Judas Iskariot itu. Misalnya mungkin suara di partai dia sampai 70%. Memang dialah mengendalikan negara itu, partainya itu. Seperti zaman Orde Baru lah. Kalau dulu Golkar itu kan menguasai suara itu per 5 tahun itu kan udah 80-70%. PD sama P3 kan paling itulah, sisanya 30% itu bagi dua mereka, buat dua partai. Kira-kira begitulah dulu. Zamannya Judas Iskariot, dia salah satu bendahara partai terbesar itu. Artinya Judas Iskariot dan semua orang-orang Israel pada saat itu mengharapkan kedatangan Mesias. Cuma mereka Mesiasnya beda dengan Mesias kita Kristen. Mesias kita, Yesus kita terima Yesus kan Mesias rohani. Apa? Penembusan dosa. Penembusan dosa kan rohani. Sementara orang-orang Yahudi pada dulu, orang-orang Israel menanti, karena
Udah ada di kitab Yesaya kan akan datang Mesias. Cuma orang tuh mengartikan Mesias itu Mesias jasmani. Karena pada saat itu Yesus ada di tanah Israel itu dibawa koloni kerajaan Romawi. Kan itu wali negeri pada itu Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus itu untuk mengawasi dua negara, Israel sama Syria pada saat itu. Cuma Pontius Pilatus lebih sering tinggal di Yerusalem di Israel. Nah, jadi Pontius Pilatus itu orang Romawi ya, jangan silap, bukan orang Yahudi. Nah, jadi itulah angan-angannya si Judas Iskariot, mengharapkan Yesus itu jadi Mesias jasmani. Artinya karena selama perjalanan mengikuti Yesus, semua murid-muridnya termasuk Judas Iskariot udah melihat kehebatan Yesus. Bisa dia buat mujizat, bisa menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh, menyembuhkan orang buta bisa berjalan, bahkan orang mati bisa hidupkan. Jadi perkiraan inilah pikirannya, prediksinya Judas Iskariot. Kalau saya serahkan Yesus di dalam Getsemani di Jumat subuh itu, karena pada saat itu prajurit Romawi nggak kenal siapa itu Yesus, siapa yang mau ditangkap, karena zaman dulu kan belum ada foto, belum ada kamera. Nah, caranya Judas Iskariot lah, salah satu muridnya Judas Iskariot lah, dengan cara udah ada negosiasi mereka, kalau siapa saya cium dialah Yesus. Kan itu kan dia waktu subuh itu Jumat subuh kan Judas Iskariot mencium Yesus, nggak cium Petrus, nggak cium siapa-siapa. Baru tahu lah prajurit Romawi bahwa yang dicium Judas itulah Yesus. Jadi Judas Iskariot itu mau kalau hati murni itu menyerahkan Yesus itu bukan karena dia benci sama Yesus. Itulah pikiran manusia beda dengan pikiran kehendak Allah. Udah angan-angan Judas Iskariot mungkin, kalau saya serahkan Yesus ini, dengan kehebatan Yesus bisa buat mujizat, bahkan orang mati bisa hidup kan. Kemungkinan prediksi dia, Yesus akan melawan dan memusnahkan semua prajurit Romawi. Bahkan Pontius Pilatus lari ke negerinya, ke Romawi sana, jadi nggak ada jajan lagi. Artinya bangsa Israel jadi negara merdeka. Tidak ada lagi kolonial, nggak ada lagi wali negeri Pontius Pilatus. Berangkat semua prajurit Romawi ke tanah Israel. Itulah angan-angan angan-angan Judas Iskariot. Kan itu dia menyerang Yesus supaya Yesus itu melawan. Prediksi dia. Upaya kan terbalik kan. Yesus kan gak melawan. Kenapa? Karena itu penggenapan hari. Karena itu penggenapan hari dia memang untuk disalibkan Jumat itu. Buktinya salah satu prajurit itu kan ditebas kupingnya, telinganya sama salah satu murid Yesus. Putus. Malah disembuhkan Yesus, diambil, sambungkan lagi, utuh lagi, nggak ada darah. Sedikit pun benci dia nggak ada sama prajurit itu, prajurit Romawi. Malahnya tadi putus telinga prajurit itu, ditebas salah satu murid Yesus itu karena mengadakan perlawan supaya Yesus itu nggak ditangkap, dibalikkan lagi ke telinganya semula, disembuhkan, disatukan lagi, utuh, bersih, nggak ada darah. Kenapa? Memang itu penggenapan hari, dia nggak melawan. Memang udah penggenapan harinya, dia penyerahan diri. Apa? Itu penebus dosa. Jadi itu yang kecewanya dari Judas Iskariot. Gak ada perlawanan. Apalagi udah jumpa Jumat siangnya, udah sampai salib sampai di Bukit Golgota dan disalibkan dan mati dia Jumat siangnya. Mati, jelas mati. Karena udah ditunjukkan udah mati. Situlah Judas Iskariot nyesal. Kan itu di Injil nanti, Yesus mati di situ kan Judas Iskariot ada nanti bunyi nanti Judas Iskariot itu menyesal dan membuang uang 30 keping perak, uang disogok penyogokan dia kan disogok 30 keping perak, dan dia lalu gantung diri dan mati. Jadi intinya Judas Iskariot itu bukan karena benci sama Yesus dia menyerang diri. Dia salah prediksi karena dia dan mungkin semua orang Israel pada saat itu mengharapkan Mesias itu juru selamatnya, juru selamat dalam bentuk jasmani, artinya suatu superhero mengalahkan, mengusir atau
membunuh atau mengusir semua prajurit Romawi dari tanah Israel, supaya Pontius Pilatus nggak ada lagi di Israel, supaya Israel jadi negara merdeka, nggak suatu koloni dari Romawi. Itu angan-angan Judas Iskariot. Karena dia memang gimana ya, karena dia salah satu bendahara partai terbesar di Israel pada situ, jadi memang memikirkan negara Israel harus merdeka. Dan mungkin semua rakyat Yahudi, rakyat Israel pun mungkin gitu, mengharapkan Mesias itu Mesias jasmani, mengharapkan negara Israel pada zamannya itu ya, di kawasan jadi koloninya kerajaan Romawi supaya negara merdeka. Itu semua yang diharapkan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, termasuk Judas Iskariot, muridnya Tuhan Yesus. Ini hanya Judas Iskariot ya, 11 lagi nggak ada perpikiran gitu, mengharapkan, karena latar belakang beda-beda. Ini kan karena orang parpol dia ini, jadi dia memikirkan negara ini supaya negara apa? Negara Israel, supaya negara mereka, supaya kerajaan Romawi, tentaranya semua keluar dari Israel, termasuk Pontius Pilatus, keluar dari tanah Israel, balik ke negara sana, ke Roma sana. Itu kalau saya bilang Judas Iskariot itu bukan karena benci. Si bilang pengkhianat, dibilang gimana ya? Biasanya kalau pengkhianat itu karena dasar benci. Kalau bahasa baca di Injil katanya pengkhianat. Pengkhianat biasanya itu sinonim, itu segaris dengan karena dia benci sama orang itu. Berarti karena dia benci sama Yesus. Kalau menurut saya, kalau dengar cerita ini, kalau dia benci nggak, dan apalagi dia disogok uang 30 perak, ngapain dia sampai ada kata menyesal di Injil? Sesudah tahu dia Yesus mati, tidak ada perlawanan, berarti tidak ada Mesias lagi, Mesias jasmani, berarti tetap Israel koloninya kerajaan Romawi. Ngapain dia menyesal? Ngapain dia uang 30 perak itu, kalau memang dia perlu uang sogokan, dibuang dia. Dan lebih parah lagi, ngapain dia gantung diri sampai mati? Dia gantung diri karena menyesal kalimatnya. Penyambungan dari kalimat pertama, Judas menyesal membuang 30 perak dan gantung diri dan mati. Jadi itulah di season ini, menurut saya Judas Iskariot itu menyerang Yesus bukan karena benci sama Yesus, tapi dia salah perkiraan. Dia mengharapkan Yesus itu Mesias, juru selamat jasmani. Kalau Judas ditangkap sama Romawi, dia tunjuk, diserahkan sama kerajaan Romawi, diharapkan dia Yesus itu melawan, bahkan mematikan semua kerajaan Romawi, dan lari semua prajurit Romawi ke negara yang sana, ke Roma, dan termasuk Pontius Pilatus. Itu yang diharapkannya. Upaya tidak, Yesus tidak ada perlawanan, ya, karena itu penggenapan hari pas Jumat subuh itu, penggenapan hari untuk menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Jadi itulah good people. Jadi Judas Iskariot itu menurut saya tidak benci sama Yesus, dia salah prediksi. Dia mengharapkan Mesias jasmani, sementara Yesus itu menurut kita orang Kristen adalah Mesias secara rohani, apa? Penembusan dosa. Oke, sampai sini dulu. See you. Thanks. Berapa menit, Bang?